Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Daltalia Febrianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan menjawab soal teori yang ke-1 dan teori yang kedua akan dijawab oleh Sabella. Soal yang pertama, apa pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Bisnis dalam bahasa Inggris artinya perusahaan atau urusan. Secara istilah, menurut Hung Hess dan Kapur 1985 menyatakan, business is the organism of individuals to produce and sell for a profit. Menurut saya, bisnis adalah seorang yang menjual barang atau jasa untuk dilakukan satu orang atau lebih dengan menawarkan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan. Yang kedua, berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu. Contohnya yaitu toko baju atau butik. Yang ketiga, identifikasilah apakah bisnisnya itu terbentuk profit oriented atau non profit. Berikan alasannya. Toko baju ini atau butik termasuk profit oriented karena butik tersebut untuk mempunyai tujuan yaitu pada keuntungan, kehidupan sosial, dan bertujuan untuk mendapatkan laba. Maka mereka berusaha dan bekerja keras membangun perusahaan tersebut sehingga mengembangkan bisnisnya untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Yang keempat, coba terangkan tentang sejarah perkembangan bisnis. Bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Di sini saya akan menjawab menurut ALMA 2018. 1. Memenuhi kebutuhan sendiri. Pada zaman dahulu, manusia hanya memproduksi kebutuhannya untuk diri sendiri. Yang kedua, melakukan barter. Mulai berjalannya waktu, muncullah tahap kedua. Barter tersebut yaitu tukar-menukar barang yang dibutuhkannya. Yang ketiga, revolusi. Pada tahap ini di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak mendapatkan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Yang kelima yaitu dari bisnis yang kalian buat, contoh identifikasilah itu termasuk jenis apa. Jenis bisnis toko ini adalah termasuk marketing karena bisnis tersebut 1. Menentukan pelanggan. Penentuan pelanggan berfungsi untuk memfokuskan produk yang akan dijual. Yang kedua, mengikuti tren. Banyak orang atau pelanggan akan terus mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Yang ketiga, pemasaran. Toko baju atau butik ini perlu mempergunakan promosi melalui sosial media atau non-online. Yang keenam, dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh para bisnis? Tantangannya yaitu tantangan bisnis, tantangan kualitas. Kita harus memberikan kualitas yang terbaik bagi pelanggan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella Anggraini. Di sini saya akan menjawab tugas dari pengantar ilmu manajemen materi 2. Nomor 1. Ternyata menurut Kamus Bahasa Indonesia, butik adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern. Berikut segala kelengkapannya, atau terutama untuk wanita. Tentunya sesuai dengan mode mutakhir. Menurut salah satu ahli One Man The Sandi, Profesor, butik adalah suatu bentuk usaha guna memproduksi barang jadi melalui proses produksi penggarapan di dalam jumlah yang besar, sehingga barang produksi tersebut dapat diperoleh dengan harga yang rendah, namun dengan kualitas yang setinggi-tingginya. Dan menurut saya, bisnis pakaian tentu saja tidak akan pernah sepi dan pembeli. Namun, hal tersebut tentu saja berbanding lurus dengan jumlah pembisnis dibanding bisnis ini yang jumlah tak pernah sepi. Bila banyak peluang, maka tentu juga akan ada banyak pesaing yang berusaha memanfaatkannya. Nomor 2. Dalam operasionalnya bisa dilihat jika usaha butik tidak hanya sekedar penjualan dan pembeli saja, tetapi lebih dari itu juga melakukan proses produksi, sehingga bisa dikatakan kegiatan pencatatan, pembukuan,
dalam butik sedikit berbeda dengan toko pakaian pada umumnya. Dalam program komputer, mencatat proses produksi dapat menggunakan teknik assembling. Assembling adalah teknik merubah beberapa jenis barang menjadi suatu barang baru. Nomor 3. Pada butik ini termasuk ke dalam produksi yang menciptakan nilai guna. Produsen melakukan kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan produk dengan menciptakan barang dan atau jasa baru yang mampu diolah melalui proses produksi ini, artinya produksi menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan atau mengganti barang yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Nomor 4. Produksi butik ini termasuk ke dalam organisasi alur kerja dari entitas manufaktur. Butik dapat menjadi campuran dari keduanya, yaitu elemen jobbing atau produksi batch, namun melibatkan standarisasi yang lebih tinggi daripada yang pertama. Seringkali bengkel produksi butik dan pabrik diatur dengan satu tempat kerja atau sel produksi yang melaksanakan sejumlah langkah produksi berikut sehingga penyelesaian komponen tertentu atau bahkan seluruh produk. Nomor 5. Bukti termasuk ke dalam produksi industri, karena pada produksi industri ini prosesnya memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai guna, seperti baju brand, handbag, sepatu, aksesoris, dan masih banyak lain laginya. Nomor 6. Cara menghadapi bisnisnya dengan menggunakan cara diversifikasi, yaitu untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Seperti pada usaha butik ini, bukan hanya memproduksi baju, celana, dan masih banyak lagi produksi yang lain seperti tas, sepatu, dan aksesoris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.